我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Gimana, kopi, rokok, udah siap? Buat kalian yang lagi rebahan, awas jangan kelamaan kalau nggak mau punggung kalian rata. Kuilah, tanpa berlama-lama lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita berkancut dengan Lei Zunzi yang benar-benar terkejut setelah merasakan 4 kehadiran elit Dozun di kelompok Xiaoyan. Ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Sejak kapan pavilion bintang jatuh memiliki begitu banyak elit Dozun? Badai besar muncul di dalam hati Lei Zunzi pada saat ini. Sebagian besar dari mereka yang bisa menjadi faksi terkenal di dataran tengah memang memiliki fondasi tersembunyi. Namun, sudah berabad-abad sejak pavilion petir angin miliknya didirikan. Jika dihitung sejarahnya bahkan lebih lama dari pavilion bintang jatuh. Namun, fondasi untuk mengeluarkan 3 ahli kelas Dozun sedikit terlalu kaya. Sementara itu, kedua lelaki tua berjubah binatang di samping Lei Zunzi juga memiliki sedikit perubahan ekspresi pada saat ini. Akhirnya, mereka mulai merasa bahwa segala sesuatunya menjadi merepotkan. 4 orang elit Dozun, bahkan jika seseorang meringkas pada ahli puncak dari kedua klan mereka, kemungkinan mereka tidak akan membuat sosok seperti itu. Pria tua berjubah harimau yang hendak berbicara tiba-tiba menghentikan tindakannya. Setelah melihat wajah dingin sedingin es Xiaoyan, ia pun tidak mampu untuk berkata-kata. Ia menoleh dan melihat ke arah Lei Zunzi yang tampak semakin suram di sampingnya. Dalam situasi saat ini jelas bahwa Wind Lightning Pavilion berada di dalam posisi yang kurang menguntungkan. Akan baik-baik saja jika mereka pergi sesegera mungkin. Jika pertempuran akhirnya terjadi dan mereka diusir dengan paksa, mereka hanya akan kehilangan lebih banyak wajah. Sementara itu ekspresi Lei Zunzi benar-benar sedalam air dan matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian ia pun akhirnya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar anak nakal yang hebat. Jika ia tahu hal ini pada saat itu, maka ia secara pribadi akan membunuh Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun hanya tersenyum sedikit dan mengabaikan perkataan dari Lei Zunzi. Xiaoyan pun segera memerintahkan mereka untuk pergi dan senyum di wajah Xiaoyan menyebabkan hati Lei Zunzi meledak menjadi kemarahan yang tak ada habisnya. Namun dalam situasi ini ia juga mengerti bahwa dengan kekuatan kelompok Xiaoyan itu sudah cukup untuk menjatuhkan mereka secara paksa ke bawah gunung. Sementara itu para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix juga belum tiba. Pada saat itu secara alami akan ada kesempatan bagi bajingan kecil ini untuk menangis. Akhirnya Lei Zunzi pun melambaikan tangannya setelah dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Setelah itu ia berjalan menuju jalan gunung yang menuju ke kaki gunung dengan ekspresi suram. Lei Zunzi pun segera berkata ketika ia melintasi Xiaoyan bahwa Xiaoyan terlalu dini untuk berbahagia. Diri yang mulia ini akan datang dan mencari pembayaran untuk masalah hari ini. Xiaoyan pun tersenyum, kemudian ia berkata bahwa Xiaoyan akan menunggunya kapan saja. Wajah Lei Zunzi sekali lagi berkedut saat melihat situasi ini. Ia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memimpin seluruh kelompoknya untuk pergi. Sorakan pun segera meletus di antara para murid pavilion bintang jatuh saat mereka menyaksikan para murid pavilion petir angin yang tampak menyedihkan mundur dari tempat ini. Mata mereka mengandung rasa hormat tambahan ketika mereka melihat ke arah Xiaoyan. Ketika harga diri mereka diinjak oleh orang lain, Xiaoyan telah memimpin mereka untuk mendapatkan kembali harga diri mereka. Pada saat ini, para murid ini untuk pertama kalinya merasakan bahwa pavilion bintang jatuh mungkin menjadi semakin kuat jika mereka memiliki kepala pavilion junior seperti itu. Sementara itu, Muking Luan yang esmoninya tegang juga diam-diam menghela nafas lega. Ia diam-diam melirik ke arah Xiaoyan yang berada di sampingnya. Orang ini tidak sedikit pun takut bahkan ketika menghadapi seorang ahli yang terkenal di dataran tengah seperti Lei Zunzi. Poin ini benar-benar berbeda dari Xiaoyan beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan mereka untuk menyiapkan tenda terlebih dahulu. Perintah Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi memiliki bobot yang dalam di hati para murid pavilion bintang jatuh. Oleh karena itu, semua murid dari pavilion bintang jatuh merespon dengan baik setelah mendengarnya berbicara. Mereka pun segera berpencar dan sekali lagi mendirikan tenda. Sementara itu, Xiaoyan perlahan berjalan ke tepi puncak gunung dan matanya menyipit saat ia melihat ke arah tengah pegunungan.
Tetua Hu yang berada di belakang Xiaoyan segera berkata bahwa arah itu adalah tempat di mana sisa-sisa kuno ini muncul. Xiaoyan mengangguk sedikit dan ia bisa merasakan bahwa ada beberapa busur terdistorsi di ruang tersebut. Jelas pemiliknya telah menempatkan penghalang yang sangat kuat pada sisa-sisa kuno ini. Setelah itu, Tetua Hu pun lanjut menjelaskan bahwa ada banyak bahaya di dalam peninggalan kuno ini. Cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat menjaga tempat itu. Selain itu, ada juga beberapa jebakan aneh dan bahkan seseorang elit Dozun tidak akan berani untuk ceroboh. Sisa-sisa kuno tersembunyi di dalam segel spasial. Sesekali, beberapa garis retakan akan muncul pada riak spasial dan cukup banyak orang kuat yang menerobos masuk selama periode waktu ini. Namun, kebanyakan dari mereka akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan darinya. Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan berpikir tampaknya peninggalan purbakala ini tetap tidak boleh diremehkan meskipun telah mengalami begitu banyak laluan waktu. Tetua Hu lanjut menjelaskan, namun meskipun begitu tidak ada elit Dozun yang memasukinya sampai sekarang. Segel spasial ini memiliki kemampuan pembatasan. Jika seorang elit Dozun mencoba masuk dengan paksa, maka hal itu akan memicu serangan balik segel yang sangat kuat. Segel yang ditempatkan oleh seorang elit Doseng bukanlah sesuatu yang Dozun biasa berani uji dengan tubuhnya, meskipun segel itu telah mengalami waktu yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya setelah mendengar tidak adanya Dozun yang masuk ke sana. Bukankah itu berarti ia juga tidak bisa masuk? Tetua Hu segera berkata bahwa ketua junior tidak perlu khawatir. Segel ini sudah sangat tipis dan paling-paling segel ini akan secara bertahap menyebar setelah beberapa hari lagi. Tanpa pertahanan segel, elit Dozun juga akan dapat memasukinya dengan aman. Saat ini ada cukup banyak ahli Dozun di sekitar peninggalan kuno yang sedang menunggu saat tersebut. Xiaoyan pun menghela nafas lega setelah mendengar hal tersebut. Matanya menyapu pegunungan hijau subur di sekitarnya dan dengan persepsi spiritualnya yang tajam, ia memang bisa merasakan aura agung yang sangat samar. Sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya pada saat ini. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Tetua Hu menemukan seseorang dari Hollow of Soul. Tetua Hu sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar hal ini. Ia segera berkata bahwa ia belum pernah melihat mereka sampai saat ini. Namun orang-orang itu biasanya aneh dan tidak terduga. Bahkan jika mereka datang, kemungkinan mereka berdua tidak akan dapat menemukan mereka. Namun berdasarkan tebakan dirinya, rumor tentang peninggalan purbakala ini disebar cukup luas. Hollow of Soul kemungkinan juga akan ikut campur, namun mereka tidak tahu berapa banyak ahli yang datang. Xiaoyan pun tersenyum dan sedikit mengangguk dan rasa dingin melintas di matanya. Tak lama setelah itu, Mu Qingluan pun dengan lembut mulai berbicara. Yang perlu Xiaoyan khawatirkan di Bone Mountain Range ini bukanlah Hollow of Soul. Menjadi pemilik tempat ini, Nine Shirin Deep Ground Python adalah hal yang paling merepotkan untuk dihadapi. Tidak hanya orang-orang ini memiliki jumlah yang besar, tetapi ada banyak ahli di antara mereka. Bahkan suku Heaven Demon Phoenix tidak mampu bertukar pukulan dengan mereka. Namun ia merasa sedikit ada yang aneh karena mengingat karakter dari mereka sebenarnya tidak memilih untuk menutup pegunungan. Namun sebaliknya, mereka malah membiarkan berita ini untuk menyebar. Mendengar hal itu, Tetua Hu pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa saat ini suku Nine Shirin Deep Ground Python bahkan tidak dapat menjaga diri mereka sendiri, di mana mereka akan menemukan upaya untuk datang dan mengelola sisa-sisa kuno ini. Mu Qingluan pun seketika terkejut dan bertanya apa yang dimaksud dengan tidak bisa mengurus diri sendiri. Apakah yang telah terjadi? Tetua Hu segera berkata bahwa ia juga tidak yakin mengenai hal ini. Namun dari informasi yang mereka tanyakan, beberapa ahli dari suku Nine Shirin Deep Ground Python telah menghilang dengan cara yang membingungkan baru-baru ini. Seorang elit Dozun dari Nine Shirin Deep Ground Python termasuk di antara para ahli yang hilang ini. Saat ini mereka dengan gila-gilaan mencari si pembunuh. Hal yang benar-benar tidak bisa dipercaya adalah bahwa orang yang telah menyerang suku ini sebenarnya adalah seorang diri. Ekspresi Xiaoyan dan Mu Qingluan sangat terkejut saat mendengar kata-kata ini. Siapakah orang kuat yang berani menyerang suku tersebut sendirian? Xiaoyan pun segera pulih sebelum akhirnya berkata untuk melupakan permasalahan ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Lebih baik saat ini mereka diam-diam tinggal di puncak gunung ini selama beberapa hari dan terus memantau aktivitas peninggalan purbakala ini. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar tempat tersebut. Akan merepotkan jika adanya beberapa permasalahan yang dibuat di sini.
Setelah mengusir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion, kelompok Xiaoyan pun menetap dan mendirikan tenda di puncak gunung ini sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, para murid dari Pavilion Bintang Jatuh telah mematuhi perintah Xiaoyan. Tidak satu pun dari mereka meninggalkan puncak gunung dan mereka menghabiskan hari mereka dengan latihan dan sparring. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu dengan Xiaoyan yang pada malam hari sedang berlatih. Di tengah latihannya, sedikit suara angin yang terbelah tiba-tiba bergema di langit malam. Suara ini mungkin samar tetapi masih bisa dirasakan oleh Xiaoyan. Dengan segera ia pun menoleh dan melihat sosok hitam menyelam dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan orang ini disatukan dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Setelah suara tenda pecah, terungkap Ziyan yang sedang tertidur lelap di dalamnya. Namun dengan persepsi Ziyan yang cukup kuat, ia pun tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tendanya terkoyak. Kejutan terasa ketika ia melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya, ia dengan cepat mundur dengan kaki kecilnya. Xiaoyan pun terkejut dengan sebuah kemarahan yang segera melonjak di matanya. Tubuhnya pun terbang keluar seperti burung besar yang menerkam ke arah bayangan hitam. Ketika Xiaoyan mendekat, ia mulai secara bertahap menyadari bahwa ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Bahkan samar-samar Xiaoyan bisa melihat beberapa lekukan yang dibentuk di pakaiannya. Sosok bayangan tersebut menggunakan topeng ganas yang dikenakan di wajahnya menyebabkan ia tampak sangat misterius. Tak lama setelah itu, lampu hijau aneh tiba-tiba meletus dari bawah topeng hantu tersebut. Lampu hijau ini menyala dan menyinari wajah Ziyan yang sedang mundur. Ziyan pun seketika merasakan pandangannya menjadi kabur saat cahaya bersinar ke arah wajahnya. Bahkan pikirannya saat ini menjadi sedikit linglung oleh karena cahaya tersebut. Ki ungu tiba-tiba muncul di wajahnya sementara pikiran Ziyan linglung karena cahaya tersebut. Naga ungu sepanjang setengah meter muncul di permukaan dan segera melengkung dan naik sambil meraung ke arah langit. Bayangan hitam dengan topeng hantu tersebut pun langsung tercengang saat ia melihat naga ungu dari wajah Ziyan. Ia pun segera bergumam mengapa bukan ular yang keluar. Tak lama setelah itu ledakan pun segera terjadi bersamaan dengan tenda di sekitar seluruh tempat segera pecah sementara bayangan hitam itu terkejut. Dokter peri kecil Tianhuo Zunzi dan Xiongzhan segera melintas dan muncul. Xiaoyan pun berteriak meminta mereka untuk mengawasi Ziyan sementara tubuhnya bergerak dan muncul di depan sosok bayangan hitam. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan api ungu coklat segera muncul berubah menjadi tangan besar yang dengan keras menghantam kepala sosok bayangan hitam. Sosok bayangan hitam pun buru-buru mundur saat menghadapi serangan ganas dari Xiaoyan. Cahaya hijau yang tidak biasa melintas di bawah topeng hantu dan dengan mudah menerima tangan api besar. Setelah itu, sosok tersebut pun bergerak dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. Jelas ia juga sadar bahwa tidak ada gunanya untuk tinggal lebih lama lagi. Wajah Xiaoyan pun tenggelam saat melihat hal ini dan orang ini terlalu tidak biasa. Apalagi targetnya adalah Ziyan dan jika ia tidak menangkap dan menginterogasinya pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Cahaya perak pun melintas di bawah kaki Xiaoyan sebelum akhirnya ia segera mengejar sosok bayangan hitam. Tubuhnya pun segera muncul di kepala sosok bayangan hitam dengan api menyebar di tinjunya dan dengan keras dilesatkan. Setelah merasakan angin kencang yang meletus dari atas kepalanya, lampu hijau di bawah topeng hantu orang bayangan hitam ini sekali lagi menyala. Dengan segera bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dengan cara yang aneh. Air hitam pekat segera menutupi tinju sosok ini dan dengan keras bertabrakan dengan pukulan api Xiaoyan. Ledakan pun terjadi menimbulkan badai menakutkan yang menyebar ketika kedua tinju bertabrakan. Tubuh Xiaoyan bergetar dan ia mundur beberapa langkah sementara sosok manusia yang kuat tersebut pun mundur 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiaoyan telah pulih, orang bayangan hitam tersebut pun sudah bergegas ke pegunungan yang dalam dan luas. Mata Xiaoyan pun melihat ke arah tempat bayangan tersebut mulai menghilang dan ia sedikit mengerutkan keningnya. Orang ini tidak secara langsung bertukar pukulan dengan Xiaoyan, oleh karena itu ia tidak dapat menyelidiki kekuatan pihak lain. Namun lampu hijau yang tidak biasa tersebut membuatnya merasakan bahaya. Ia pun bergumam bahwa ia ingin tahu dari mana asal orang ini. Mengapakah ia menyerang Ziyan? Tak lama beberapa suara angin membelah tiba-tiba muncul dan dengan segera beberapa sosok dengan cepat bergegas. Tubuh mereka berhenti ketika mereka melewati Xiaoyan dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tak lama salah seorang dari mereka berkata bahwa ada aura dari orang itu di sini. Apakah mereka perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi?
Mata Xiaoyan pun dengan hati-hati mengamati keempat orang yang baru saja muncul. Aura mereka cukup kuat, dengan 3 di antara mereka telah mencapai puncak kelas Dozong, sementara yang memimpin mereka sudah berada di kelas Dozun. Aura gelap dan dingin yang sangat jelas melekat pada mereka menyebabkan seseorang takut meremehkan mereka. Xiaoyan pun menyapu matanya sebelum menghentikannya pada pupil vertikal khusus orang-orang ini. Xiaoyan pun seketika menyadari bahwa mereka adalah anggota suku Nine Shirin Deep Ground Python. Sementara itu pemimpin tua berjubah abu-abu melirik ke arah Xiaoyan dengan ragu-ragu. Ia bisa merasakan bahwa pihak lain juga merupakan seorang elit di tingkat Dozun. Yang terbaik bagi mereka adalah tidak menimbulkan masalah tambahan pada saat ini. Oleh karena itu, ia pun menggelengkan kelapanya dan langsung mengalihkan pandangannya ke hutan pegunungan. Ia pun melambaikan tangannya dan berkata agar semua orang untuk mengejar sosok tersebut. Tubuh pemimpin tersebut pun berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju hutan diikuti 3 pria besar lainnya. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun bergumam sepertinya orang bayangan hitam dari sebelumnya adalah orang misterius yang telah membalikkan suku Nine Shirin Deep Ground Python baru-baru ini. Namun mengapakah ia menyerang Xian? Xiaoyan merenung sejenak sambil membawa keraguan ini di dalam hatinya. Setelah itu ia pun berbalik dan kembali ke puncak gunung. Pada saat ini semua orang di puncak gunung telah terbangun karena situasi yang tidak terduga sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil buru-buru maju menemui Xiaoyan setelah melihat Xiaoyan kembali. Xiaoyan pun segera mendarat dan menjelaskan masalah apa yang ia dapatkan sebelumnya. Semua orang seketika terkejut saat mereka mendengar bahwa penyerang sebelumnya adalah pembunuh misterius yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Sementara itu di sisi lain Xian terlihat kesal kemudian bertanya siapakah ular besar yang bau tersebut. Xian pun menggosok alisnya dengan ekspresi serius melintas di wajah kecilnya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ketika lampu hijau orang itu bersinar lebih awal, Xian merasa seperti hampir dikendalikan olehnya. Namun beruntung ia memiliki perlindungan dari garis keturunannya. Meskipun ia tidak akan sepenuhnya dikendalikan olehnya, namun ia masih akan kehilangan kemampuan bertahannya untuk waktu yang singkat. Kelompok Xiaoyan jelas terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xian. Sementara itu Tianhuo Zunzi pun mengerutkan keningnya dan berkata bahwa orang ini benar-benar aneh. Ia sebenarnya mampu mengendalikan pikiran orang lain. Sejak kapan ahli misterius seperti itu muncul di dataran tengah? Mengapa ia belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya? Sementara itu Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Ia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil sebelum akhirnya berkata bahwa Xian harus menghindari berlarian selama periode waktu ini. Selain itu Xian juga harus ikut di samping mereka karena orang ini terlalu aneh. Selain itu ia memiliki asal yang tidak diketahui. Mereka tidak boleh membiarkan sosok tersebut mendapatkan kesempatan apapun. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, para ahli dari suku Nine Shirin Deep Ground Python yang telah menghilang kemungkinan telah dikendalikan olehnya. Wajah semua orang seketika memucat karena kaget setelah mendengar kata-kata ini. Dokter peri kecil segera berkata bahwa kemampuan untuk mengendalikan orang lain seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Bahkan beberapa dari teknik dosonik yang dapat membingungkan pikiran seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya mengendalikan seorang elit dozun. Xiaoyan juga mengangguk karena dunia ini memang dipenuhi dengan misteri. Setelah itu Xiaoyan pun melihat ke sekelilingnya sebelum akhirnya memerintahkan semua orang harus lebih berhati-hati selama beberapa hari ini. Peninggalan kuno akan dibuka lusa dan pada saat itu mereka akan masuk secepat mungkin. Jika tidak, semuanya akan merepotkan jika buah bayi jiwa akhirnya diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Semua orang pun segera mengangguk dan menjawab dengan serempak setelah perkataan Xiaoyan terdengar. Setelah kekacauan malam itu tidak ada lagi situasi tak terduga lainnya yang terjadi. Sementara itu lautan orang di pegunungan Bon ini berlipat ganda. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu sisa-sisa kuno untuk dibuka. Singkat cerita 2 hari pun diam-diam telah berlalu dengan banyak sosok manusia bergegas menuju tengah pegunungan seperti belalang. Sementara itu kelompok Xiaoyan di puncak gunung juga telah sepenuhnya siap. Karena masuk ke dalam sisa-sisa kuno terlalu bahaya, maka hanya kelompok kecil Xiaoyan yang akan memasukinya. Para murid dari pavilion bintang jatuh dan kedua sesepuh akan tetap di sini dan menunggu mereka. Xiaoyan pun berdiri di sisi puncak gunung dan melihat sosok manusia dari segala arah. Ia tanpa sadar menggelengkan kelapanya karena tak menyangka peninggalan purbakala ini ternyata memiliki daya tarik yang begitu menakutkan.
Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan mengajak semua orang untuk segera pergi. Tubuh Xiaoyan memimpin untuk berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju ke tengah pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya pun mengikuti Xiaoyan dari belakangnya. Pada saat ini keaktifan yang cukup mengejutkan tidak diragukan lagi telah meletus di pegunungan Boni ini. Dengan persepsi luar biasa Xiaoyan, ia bisa merasakan aura samar di sekitar pegunungan yang telah lama diam mulai bergerak pada saat ini. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang bergegas ke puncak gunung. Tak lama, kelompok Xiaoyan pun sampai di luar lingkaran spasial dan mulai bersiap untuk masuk. Banyak sosok manusia yang juga sama-sama menunggu sebelum akhirnya ledakan pun segera terjadi. Seluruh langit ini tiba-tiba meletus menjadi sedikit riak dan membuat orang tiba-tiba berbalik ke arah lautan tulang. Banyak orang pun yang seketika bersiap untuk masuk, sementara itu dibandingkan dengan orang-orang ini, ekspresi Xiaoyan berubah ketika ruang pecah. Xiaoyan pun segera memerintahkan mereka untuk mundur dengan cepat dan ia segera meraih Ziyan di sampingnya dan jari-jari kakinya menekan cabang pohon. Setelah itu tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga bereaksi dengan cepat dan mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang mundur, ada juga cukup banyak sosok manusia di pohon-pohon besar di sekitarnya tiba-tiba mundur. Jelas saat ini mereka juga telah menemukan sesuatu dan memutuskan untuk mundur. Tak lama ledakan lain terjadi dengan riak spasial yang liar dan ganas memusnahkan orang-orang yang menyerbu di depan seperti sedang memotong gandum. Beberapa ahli di belakang juga akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi terkejut pun muncul di wajah kelompok dokter peri kecil ketika mereka melihat kekuatan penghancur yang diciptakan oleh riak spasial ini. Tempel spasial yang menakutkan. Hal itu sebenarnya masih memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun. Ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya ia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke lautan tulang. Pada saat yang sama, banyak ahli yang telah berhasil menghindari riak spasial sebelumnya juga menggerakkan tubuh mereka dan berubah menjadi banyak sosok buram yang bergegas ke lautan tulang. Setelah kelompok Xiaoyan bergegas masuk, mereka menemukan bahwa ada puncak gunung yang menjulang tinggi seperti kontur besar yang samar-samar hadir di dalam lautan tulang. Melihat dari kejauhan, seolah-olah ada binatang buas purba yang merayap di bawah lautan tulang menyebabkan hati seseorang merasa terkejut. Kecepatan terbang kelompok Xiaoyan pun tanpa sadar menjadi lambat saat melihat kontur besar ini. Dari badai spasial sebelumnya, mereka mengerti bahwa tempat ini bukanlah tempat yang ramah. Jika mereka tidak berhati-hati, mungkin saja mereka kehilangan nyawa di tempat ini. Mengikuti pendekatan bertahap mereka, kabut putih yang tergantung di dalam lautan tulang juga secara bertahap menjadi lebih tipis. Hal besar juga akhirnya muncul di depan pandangan kelompok Xiaoyan. Hal itu adalah aula besar dan aula tersebut adalah aula besar 10.000 meter yang tampak seperti gunung kecil. Aula tersebut berwarna merah cerah dan melihat dari kejauhan tampak seolah-olah nyala api naik darinya tampak sangat mencolok di tengah lautan tulang yang putih padat ini. Xiaoyan pun tanpa sadar menggelengkan kelapanya ketika ia melihat aula besar berwarna merah terang tersebut. Ia memimpin semua orang untuk perlahan-lahan mendarat 100 meter jauhnya dari aula tersebut. Elit doseng dari zaman kuno benar-benar akan membangun sisa-sisa yang sangat besar. Kemungkinan ia memiliki fondasi yang cukup kaya dan sepertinya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pada saat ini banyak ahli di luar aula besar berwarna merah terang terus berdatangan. Namun tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter. Mereka yang bisa tiba di tempat ini adalah semua orang dari faksi besar atau yang memiliki kemampuan hebat. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menunggu dengan tenang. Ia pun tiba-tiba merasakan sepasang mata sedingin es yang ditembakkan ke arahnya. Alisnya langsung terangkat dan ia segera mengalihkan pandangannya dan segera memfokuskannya pada asal mata dingin tersebut berasal. Pemilik mata sedingin es itu adalah seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni. Jari-jari Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling bergesekan saat melihat wajah familiar yang ternyata adalah Feng Qing'er. Cukup ada banyak orang berkerumun di samping Feng Qing'er dan orang-orang dari Wind Lightning Pavilion ada di antara mereka. Pada saat ini kelompok orang ini jelas telah menemukan kelompok Xiaoyan dan ekspresi yang sangat dingin melintas di mata mereka. Sementara itu, mata Xiaoyan menyapu kelompok ini. Setelah itu, mereka berhenti di suatu tempat di samping Feng Qing'er.
Ada seorang pria tinggi berambut putih mengenakan pakaian cerah di tempat tersebut. Pria tersebut berusia sekitar 30 atau lebih, namun usia seperti ini tidak diragukan lagi masih muda untuk suku Heaven Demon Phoenix. Di sisi lain, pria berambut putih segera berkata kepada Feng Qing'er apakah orang itu yang ia katakan memiliki esensi darah Demon Phoenix. Feng Qing'er pun mengangguk sebelum akhirnya ia pun mulai berbicara. Namun pada saat ini sungguh tidak terduga bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, ia benar-benar mencapai kelas Dozun. Pria berambut putih pun segera berkata bahwa setelah ini Feng Qing'er akan mendapatkan warisan dari suku. Pada saat itu bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke kelas Dozun. Adapun mengenai sosok Xiaoyan itu serahkan saja kepadanya. Mereka hanya akan tahu jika mereka membawanya kembali untuk pemeriksaan. Bahkan jika ia juga telah menelan darah esensi, mereka juga akan memiliki cara untuk menyaringnya dari dalam darahnya. Feng Qing'er pun sedikit mengangguk meskipun Xiaoyan saat ini telah maju ke kelas Dozun, namun ia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Sementara itu dihadapkan dengan tatapan sedingin es yang ditembakkan Feng Qing'er, Xiaoyan hanya meliriknya sebelum akhirnya menarik pandangannya. Ia bisa merasakan niat membunuh pada pria berambut putih ke arahnya. Xiaoyan hanya sedikit terkejut setelah merasakan bahwa kekuatan dari pria tersebut juga telah mencapai tingkat Dozun pada usia seperti itu. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, pada dasarnya ia memiliki kepercayaan diri untuk menang ketika bertemu siapapun dari generasi muda selama itu bukan keberadaan yang tidak normal. Setelah itu Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya dari Feng Qing'er dan ia melihat sekelilingnya dan ekspresi wajahnya seketika menjadi sedikit menarik. Hal ini karena Xiaoyan sebenarnya telah menemukan cukup banyak wajah yang dikenalnya dari beberapa faksi besar yang datang dari segala arah. Selain itu, ada cukup banyak di antara mereka yang memiliki permusuhan besar dengan Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun menyapu faksi-faksi ini yang diantaranya ada Pavilion Petir Angin, Heaven Demon Phoenix, Lembah Sungai Es, dan Sekte Xuan yang mendalam. Dalam sekejap, ia tanpa sadar menggelengkan kelapanya dan menghela nafas. Kali ini ia benar-benar memasuki sarang serigala. Mata Xiaoyan menyapu musuh-musuhnya dari masa lalu satu demi satu. Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa pahit pada saat ini. Tidak terduga bahwa orang-orang ini semuanya akan ada di sini. Sementara Xiaoyan sedang melihat ke arah kelompok orang ini, mereka pun dengan jelas menemukan pengamatan ke arah Xiaoyan. Banyak mata segera berbalik dengan cepat dan ekspresi mereka mengalami berbagai perubahan masing-masing. Tak lama setelah itu, suara halus yang mengejutkan tiba-tiba ditransmisikan dari jarak yang cukup dekat ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut dan seketika ia mengangkat kelapanya dan menyadari sosok seorang wanita berpakaian merah menggunakan sepasang mata besar yang indah untuk menatapnya. Pikiran Xiaoyan pun seketika bergejolak dan segera mengingatnya bahwa sosok tersebut adalah Tang Huo'er. Alisnya langsung terangkat dan berpikir karena nona muda dari Burning Flame Valley telah tiba, kemungkinan kepala Burning Flame Valley, Tang Zhen, juga seharusnya telah datang. Mata Xiaoyan pun seketika bergeser dan menemukan pria tua yang ternyata adalah Tang Zhen. Tang Zhen pun seketika tertawa di depan banyak mata ahli di sekitarnya. Ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Xiaoyan masih terlihat baik-baik saja seperti biasanya. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menjawab bahwa kepala lembah terlalu sopan. Saat ini kepala lembah Tang telah menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia selama beberapa tahun yang belum pernah mereka temui. Burning Flame Valley dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar berperingkat lebih tinggi di dataran tengah. Tang Zhen juga seorang ahli terkenal dan tindakannya secara alami akan menarik perhatian cukup banyak orang. Oleh karena itu, Feng Qing'er, Bing He Zhenzi, dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan alis mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka mengira Xiaoyan akan memiliki hubungan seperti itu. Sementara itu, Tang Zhen segera berkata dalam waktu 2 tahun Xiaoyan tidak hanya menjadi juara Pil Gathering tetapi bahkan telah maju ke kelas Dozun. Kecepatan yang sangat cepat ini bahkan membuat ia merasa malu. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya mengubah topik pembicaraan. Ia pun segera bertanya apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini. Tang Zhen tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa sisa-sisa kuno ini cukup langka dan hal-hal yang ditinggalkan oleh elit Doseng bahkan lebih langka. Karena sisa-sisanya telah muncul, maka ia secara alami harus datang dan membuka mata. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, tatapan Tang Zhen pun secara acak menyapu sekelilingnya. Dengan mata tuanya yang tajam, ia secara alami dapat mengatakan bahwa cukup banyak faksi besar yang hadir memiliki permusuhan terhadap Xiaoyan.
Ia pun segera berkata bahwa sepertinya situasi teman muda Xiaoyan saat ini tampaknya tidak cukup baik. Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai bahwa saat ini keberuntungannya benar-benar sangat buruk. Tang Zhen pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa jika ada sesuatu yang Xiaoyan perlukan setelah memasuki sisa-sisa, maka Xiaoyan bisa bertanya kepadanya. Saat itu Xiaoyan telah membantunya memperbaiki pil bodhisattva api. Oleh karena itu, ia masih berhutang budi kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata jika ia benar-benar sampai di tahap itu, maka Xiaoyan pasti akan datang dan mencari bantuan kepala lembah Tang. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan menyapu matanya ke sekelilingnya. Saat ini, aula besar telah ditempati oleh lautan manusia yang hitam. Selain itu, berdasarkan momentumnya, sepertinya ada aliran manusia yang tidak ada habisnya berkumpul di sini. Meskipun ini masalahnya, tidak ada yang berani dengan mudah masuk ke radius 100 meter dari aula besar. Kebuntuan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Aula besar yang kosong dari aktivitas apapun tiba-tiba menimbulkan suara gemuruh yang keras. Segera semua orang pun melihat pintu batu merah terang yang beratnya bertonton tiba-tiba telah dibuka perlahan. Sebuah terowongan hitam gelap terungkap di belakangnya dan mata cukup banyak orang langsung memerah saat melihat pemandangan ini. Beberapa orang yang tidak bisa mengendalikan diri, mereka pun segera memindahkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dengan beberapa kilatan.